Yang saya hormati yang mewakili Kementerian Agama RI, Bapak Nyoman Surya Dharma. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama yang mendampingi saya, mungkin supaya juga walaupun dengan tidak dikenalkan, tapi mungkin boleh juga berdiri supaya lebih kenal. Ada Bapak Kabar Intelkam Polri, Pak Komjen Pol Saat. Terima kasih sudah disebut Kakak Asur. Kemudian Asur Kapolri, Irjen Pol Kondo. Sebelumnya juga adalah Kapolda DIY. Kemudian Pak Kakor Polri, Pak Irjen Pol Agus Sudarsono. Kemudian Pak Kapus Dokes Polri, Irjen Pol Dr. Andes, Dr. Asep Hendra Diana. Dan salah satu kakak asuh Pak Kabar Reskrim Polri, Irjen Pol Asep Edisweli. Dan tentunya Bapak Kapolda DIY yang baru, Irjen Pol yang baru sekarang. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Budi dimanfaatkan dari rumah juga untuk menumbuhkan perekonomian desa, termasuk juga menyerap hasil panen yang ada di desa untuk kemudian bisa dikerjakan di pasaran ke tempat lain yang membutuhkan ataupun diserap oleh Bulog untuk kemudian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kemudian juga ada penghapusan utang nasabah UMKM. Ini tentunya juga membuka ruang UMKM bagi yang mungkin sempat menunggak karena penghapusan, maka bisa meminjam kembali ke bank, bank bisa memberikan kredit UMKM-nya, dan ini tentunya adalah ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di Mabudi. Kemudian hal yang lain, ada program rumah rakyat 3 juta rumah bulan. Saya kira ini juga bisa menunjukkan ekosistem perekonomian daerah, karena memang sektor properti biasanya ini ada multiplier efek utangnya, bisa menunjukkan ekosistem yang ada di daerahnya yang kemudian kita harapkan juga bisa mengangkat perekonomian di wilayah masing-masing. Banyak hal lagi, termasuk juga rencana untuk melaksanakan berbagai program hilirisasi, mulai dari pengelolaan turunan, karena kita memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik nikel, batu bara, kemudian bauksit, yang ini tentunya diharapkan bisa membuka lapangan kerja yang cukup luas, dan kita harapkan ini diisi oleh tenaga-tenaga dari dalam negeri yang mahir, yang cakap, sehingga kemudian kita betul-betul bisa menciptakan diri untuk bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri, dan tentunya meningkatkan skill, kemampuan, knowledge ini menjadi penting buat kita semua, termasuk juga berbagai macam upaya kita untuk mengurangi subsidi impor, khususnya bahan-bahan minyak, dengan meningkatkan hilirisasi terkait dengan industri sawit, merubah yang tadinya hanya sekedar untuk CPO dan turunannya digeser menjadi biodiesel. Ini juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor solar dan juga program-program yang lainnya. Tentunya ini bisa membuka ruang-ruang rekan-rekan sebagai program muda yang kemudian bisa ikut andil dalam program tersebut. Kemudian di dalam rangka meningkatkan SDM unggul, saya kira ini juga menjadi PR bersama, walaupun menjadi program pemerintah, namun tentunya kita juga bisa hadir di dalamnya, mulai dari program makan bergizi gratis
memang membutuhkan nutrisi yang cukup untuk membangun dan mempersiapkan SDM yang unggul. Karena rata-rata berdasarkan survei global, IQ rata-rata masyarakat Indonesia ini masih di bawah 80, dan tentunya kita ingin IQ rata-rata kita di atas. Jadi ini adalah PR besar kita, dan tentunya harus kita kawal agar program ini betul-betul bisa tereksekusi dengan baik, termasuk juga terkait dengan masalah peningkatan kesehatan guru, termasuk ini yang menjadi konsen rekan-rekan di bidang kesehatan. Dan saat ini program pembangunan rumah sakit umum di daerah ini terus berlangsung. Ada 32 rumah sakit umum daerah yang akan ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe C. Saya kira rekan-rekan yang konsen terkait dengan masalah ini bisa ikut masuk program-program pengecekan kesehatan gratis. Tolong untuk dikawal dan juga ini bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, saya selalu ingatkan rekan-rekan bahwa kita memiliki roadmap untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita ini betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi target pemerintah. Walaupun kita menghadapi situasi yang sangat sulit, minimal mempertahankan di angka 5, bisa naik di angka 6, bisa naik di angka 7, dan syukur-syukur bisa di angka 8. Kenapa demikian? Karena kita sedang menghadapi bonus demografi, dan saya kira rekan-rekan semuanya tahu bahwa di tahun 2030 sampai 2035 ini adalah puncak dari bonus demografi, dan setiap negara hanya sekali mendapatkan momentum bonus demografi. Artinya apa? Kalau kita bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan baik, maka negara kita akan melompat dari negara berkembang, dari negara yang saat ini berpenghasilan menengah kalau tidak menjadi berpenghasilan tinggi. Itu harapan kita. Namun kalau ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, tentunya kita akan tertinggal. Kita memiliki kemampuan itu, kita memiliki peluang itu, namun tentunya ini harus bersama-sama kita kawal. Pemerintah sebagai ujung tombak, namun demikian bagaimana kita mempersiapkan SDM kita agar betul-betul siap untuk mengisi bonus demografi itu. Karena kalau ini bisa tercapai di pertumbuhan ekonomi 6%, ini kita bisa lepas di tahun 2030.